Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia kelanjutannya, karya dari Dwi Zelo. Tekanan kuat mulai menghinggapi urat-urat leherku. Aku mulai merasa payah untuk menghirup sisa-sisa oksigen yang sangat kubutuhkan untuk menangkis amukan setan keparat ini. Tangan yang tengah mencekam leherku ini benar-benar sekuat besi. Dadaku semakin sesak. Tubuhku mulai kehilangan tenaga. Pun nalar di otakku sudah mulai membuyar. Sungguh ironis sekali apabila nyawaku melayang hanya karena kejadian ini. Di tengah kepasrahanku yang miris itu, tiba-tiba dalam sekejap, cengkraman itu mulai merenggang. Seketika otakku pun segera mengirim sinyal untuk segera mengambil tarikan nafas panjang. Pak, saya nggak kuat. Tubuh saya jadi rebutan, Pak. Tolong selamatkan saya. Paparnya dengan mata terpejam, tubuh sempoyongan, dan menangis lemah. Aku hanya bisa menyaksikan kesakitan dalam batinya, seraya memegang leherku yang sakitnya minta ampun. Adit, kamu begini gara-gara kencing sembarangan kan? Loro tenan kuluku, tengusku kesal. Baru saja menghirup nafas lega karena Aditya nampak sudah kembali ke tubuhnya, tiba-tiba tubuh kurus itu mengeluarkan suara erangan yang mengagetkanku. Lantas ia memasang kuda-kuda, melototkan matanya ke arahku dengan auman, layaknya suara harimau itu. Laki wae sejini metu, wes ono sing mlebu meneh, jangkrik. Umpatku mulai terbakar emosi. Tak ada pilihan lain selain mencari bala bantuan, karena kondisi Aditya sudah semakin parah. Kasihan raganya, apabila terus-terusan dibuat mainan begini, bisa-bisa nyawanya lah yang menjadi taruhannya. Tubuh Aditya sudah mulai berancang-ancang menyerangku. Kedua tangannya mulai mengepalkan tinju. Hanya dalam beberapa detik, tubuh itu mulai berlari kencang ke arahku. Dengan sigap, ku ambil kursi di sebelahku sebagai perisai akan serangannya. Kami pun saling dorong-mendorong. Sialnya, tenaga Adit benar-benar kuat. Kursi yang berbahan besi itu dalam sekejap mulai meleot. Tak ada pilihan lain selain bertindak sebagai pengecut. Aku pun berlari menghindar, mengendap dari kursi ke kursi lain, berusaha meraih gagang pintu. Sialnya, saat hendak meraih pintu, sosok itu kembali menggeret kuat baju di punggungku. Ia terus mengaum tanpa ucapan. Maafkan aku, Dit. Spontan kuarahkan tendangan kuat ke perutnya hingga ia sedikit terpental ke belakang. Tendangan dari sang mantan peraih sabuk hitam taekwondo saat aku masih berada di bangku kuliah itu. Buat! Pintu pun berhasil kubuka. Dengan sekuat tenaga, aku berlari mencari bala bantuan. Ternyata, sekian waktu berkutat dengan Adit telah menghabiskan waktu istirahat siang. Syukurlah ada Mang Asep yang hadir tepat di depanku kali ini. Mang Asep, panggil rekan-rekan lain buat bantu menahan Adit. Seruku dengan nafas yang masih terengah. Semua orang di sekeliling yang mendengar ucapanku pun mulai menyerbu ruang meeting. Tak perlu banyak penjelasan. Mereka sepertinya sudah mengerti maksud perkataanku. Gosip tentang Aditya memang sudah menyebar ke berbagai penjuru. Adit, semoga kamu baik-baik saja. Dengan bantuan banyak orang, akhirnya Aditya berhasil kami bawa turun dari tambang. Meskipun dalam kondisi badan yang terikat oleh tali tambang. Sungguh tak manusiawi, tapi apa boleh buat? Itulah satu-satunya jalan yang mampu menghentikan amukannya. Sepanjang jalan, Adit hanya tertidur tak berdaya. Benar-benar tak ada reaksi apapun. Tak seperti saat ia masih berada di atas tambang tadi. Muklas, kamu ada kenalan orang pintar di kampung? Tanyaku kepada Muklas yang saat itu bersamaku mengantar Aditya turun tambang agar ia beristirahat di mes.
Ada ya Pak kenalan, abahku. Hendak kesana leh, sahutnya seraya memegang badan Adit agar tidak terjatuh itu. Lebih baik itu kelas, kasihan aku sama si Adit. Kulirik tubuh memelas Adit dari kaca spion. Betul Pak, oke lah kalau begitu, saya arahin jalan ke sana ya. Aneh, benar-benar aneh. Aku memutar-mutar otakku seraya terus menggerakkan mobilku untuk kembali menuju ke rumah. Aku benar-benar tak habis pikir dengan kejadian yang menimpa Aditya itu. Setelah menemui orang pintar dan membawa Adit di hadapannya, beliau mengatakan bahwa Adit terkena semacam kutukan sihir. Entah apa namanya, aku tak begitu mengerti karena mereka berbicara dengan logat daerah di kampung ini, dan aku hanya bisa mengerti dari penjelasan singkat Muklas. Menurut beliau, sihir yang disematkan kepada Aditya sangatlah kuat, sehingga lambat laun akan banyak makhluk tak kasat mata yang mengikuti dan menginginkan jiwa dan raganya, terutama jika Aditya berada di tanah tambang. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk membebaskan Aditya adalah dengan meminta si pengirim sihir untuk mencabutnya dan melarang Aditya untuk menginjak tanah pertambangan dimanapun ia berada. Lalu, bagaimana bisa Aditya mencari tahu siapa oknum di balik peristiwa yang menimpanya ini? Dan juga, bagaimana nasib pekerjaan Aditya kelak apabila ia tak bisa menginjak tanah tambang? Sedangkan profesinya adalah seorang mekanik. Anita, benarkah Anita pelakunya? Memikirkan Aditya benar-benar menambah pekerjaan otakku saja. Tak terasa aku sudah sampai saja di depan rumahku. Aku benar-benar terlambat pulang malam ini karena pekerjaanku sempat tertunda akibat menolong Aditya tadi. Semoga Dewi baik-baik saja. Kubuka pintu mobil untuk menurunkan langkah kakiku sesegera mungkin. Tiba-tiba tampak sosok wanita berparas ayu hendak menaiki motornya, seraya mengayunkan lambaian tangan kepada istriku. Setelah itu, ia pun menatap sebentar kepadaku, sembari mengulas senyum ramahnya, senyum yang membuat bulu kuduku seketika bergidik. Anita? Oh Anita, untung bukan aku yang menjadi Aditya. Deru motor Anita lambat laun semakin terdengar lirih meninggalkan halaman rumahku. Sungguh tak mungkin rasanya gadis sebaik itu tega mengirimkan sihir mengerikan kepada Aditya. Tapi masa bodohlah dengan ini semua. Waktu pulang adalah saat terbaik untuk mengistirahatkan otak dan tubuhku. Seperti biasa, Dewi menyambutku dengan senyum dan salam hangatnya. Akhir-akhir ini Dewi tampak lebih sehat dan ceria dari sebelumnya. Mual dan muntahnya pun juga sudah berkurang. Dek, itu daun nanasnya diganti baru kah? Tanyaku tak sengaja melihat lubang ventilasi yang diselipkan sapu lidi dan daun nanas itu. Oh mas, Anita tadi yang bawain. Soalnya daun nanas yang sebelumnya udah kering, paparnya dengan penuh antusias. Emang buat apaan sih pasang-pasang gituan dek? Tanyaku lagi seraya mencopoti kaos kakiku. Kata Anita ini salah satu ikhtiar perlindungan biar adek ndak diganggu mas. Katanya kayak gituan ndak suka sama benda lancip-lancip. Ibunya dengan suara sedikit berbisik. Walah, ya. Terus itu kenapa di jempol kakimu diikat-ikat gitu? Aku hanya bisa geleng-geleng kepala melihat hal-hal yang dikenakan istriku itu. Shh, ini juga saran dari Anita mas. Katanya kalau ibu hamil di Kalimantan wajib pakai cincin benang hitam dengan lilitan jumlah ganjil mas, supaya ndak digangguin sama hantu baranak. Adik juga nggak pernah absen bawa ini loh, ujarnya sembari menunjukkan bulu landak yang ia cabut dari ikatan rambutnya itu. Hantu baranak adalah sama dengan sundel bolong versi Jawa, dan kubalas penjelasannya dengan tersenyum, menganggukkan kepalaku. Apapun itu, semoga kehamilan Dewi bisa selamat sampai proses persalinan nanti. Terus, kalau nanti pulang ke Solo, kita kan harus nyebrang selat mas. Kata Anita kita juga harus bawa telur ayam buat dicemplungin ke air laut. Terus, wes dek, dicatat aja semua petuah dari Anita ya. Pokoknya mas nurut aja selama adik sehat. Mas mau mandi dulu.
Potongku yang jujur semakin pening dengan segala tetek bengek yang dilontarkan istriku itu. Kalimantan, oh Kalimantan, tanah yang begitu banyak menyuguhkan misteri. Sementara itu di sisi lain, hah? Resign? Gumamku terkejut saat aku sedang menghadap manajer site tambang di perusahaan tempat bekerjaku itu. Iya Don, baru saja dikirimkan Aditya ke saya pagi tadi lewat email. Jelas Pak Benny kepadaku. Ah ya wes, kalau emang gitu, semoga keputusan yang diambil Aditya ini adalah keputusan terbaik yang ia pilih. Kalau gitu saya permisi kembali ke kantor servis, pamitku kepada beliau. Oke lanjut. Aku pun berbalik meninggalkan ruangan Pak Benny yang dinginnya minta ampun itu. Segera aku turuni tangga dan menyapa para karyawan yang ada di lantai bawah di kantor utama. Ah ternyata usahaku sedikit sia-sia. Padahal tujuan utamaku menemui Pak Benny adalah untuk meminta dispensasi kerja kepada Aditya agar ia pergi berobat dalam rangka menyembuhkan dirinya yang sedang sakit itu. Siapa tahu dari pihak manajemen bisa mengusahakan dana untuk pengobatannya juga. Namun ternyata Aditya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Entah kenapa ada rasa sesak di dalam dada mengenai keputusan Aditya ini. Jujur, Aditya adalah salah satu mekanik muda yang paling cekatan dalam hal pekerjaan. Dia adalah sosok yang menyenangkan dan supel. Tak heran jika Anita terpikat oleh pesonanya itu. Meskipun dari segi tampang dan jabatan, Aditya tak ada apa-apanya jika dibandingkan diriku. Dasar aku yang selalu kelewat percaya diri. Kututup perlahan pintu kantor utama, lalu bergegas menaiki mobil LV untuk kembali menyusuri tanah tambang yang menjadi sumber penghasilanku ini. Di sisi lain, sore ini aku sengaja izin pulang kerja lebih awal dari sebelumnya. Tak ada hal lain kecuali ingin menyapa Aditya untuk yang terakhir kalinya di tanah ini. Sebenarnya perpisahan Aditya diadakan malam ini oleh rekan-rekannya di mes. Namun, melihat kondisi Dewi yang tak bisa ditinggal sendirian di malam hari, terpaksa aku harus mencuri start sebelum Aditya benar-benar pergi meninggalkan tanah Kalimantan. Dit, posisi? Tanyaku kepadanya lewat sambungan udara itu. Saya di kamar pak. Apa info? Jawabnya terdengar sopan sekali. Keluar sini, tak tunggu di depan mes. Pintaku yang tengah duduk di teras mes khusus mekanik itu, mes E. Tak lama menunggu, Aditya pun muncul dengan mengenakan kaos family gathering perusahaan di tahun lalu itu. Wajahnya nampak lesu dan terlihat begitu terbebani. Pak, sapanya dengan senyum getir yang dipaksakan itu. Lagi ndak sibuk Todit, ngobrol dulu sebentar, boleh? Nggih pak, jawabnya seraya ikut duduk di sebelahku. Dit, kamu yakin mau resign? Kutatap serius matanya yang nampak kosong itu. Aditya hanya membalasku dengan menganggukkan kepalanya. Aku turut sedih dengan apa yang menimpamu Dit. Lalu, apa rencanamu setelah resign? Adikmu sudah lulus SMA. Jujur aku sedikit banyak sudah tahu perihal kondisi keluarga Aditya yang selama ini telah menjadi tulang punggung bagi keluarganya itu. Ibunya membesarkan Aditya seorang diri bersama dengan adiknya yang saat ini ia biayai sekolahnya. Aku tahu karena aku sudah cukup dekat dengan Aditya. Tak hanya Aditya, beberapa mekanik pun juga banyak yang sering berkeluh kesah denganku. Ya, karena aku adalah seorang mandor. Semakin banyak membangun kedekatan dengan para mekanik, maka akan semakin memudahkan pekerjaanku di dunia tambang ini. Adit hanya terdiam. Sepertinya ia memiliki beban pikiran yang sangat sulit untuk diungkapkan. Sungguh rumit sekali nasibmu nak. Dit, maaf kalau aku lancang. Aku yakin kamu pasti tahu siapa yang berbuat begini kepadamu. Jadi, gimana kalau kamu menemui orang itu? Selesaikan masalahmu baik-baik, Dit. Ungkapku berusaha memilah kalimat terbaik agar tidak menyinggungnya. Dengan tanganku yang berusaha menepuk-nepuk bahunya perlahan, Adit menghela nafas panjang sembari menahan air mata lelakinya itu. Saya sudah berusaha menemuinya, tapi tidak pernah berhasil, Pak.
ujarnya yang akhirnya meluluhkan bulir bening di matanya itu. Ku pijat-pijat bahunya perlahan dan berusaha memberikan kesempatan kepadanya untuk berbicara. Orang itu adalah Anita, Pak. Paparnya lirih yang seketika membuat dadaku bergemuruh. Gendeng, desisku yang seraya ditimbun batu seberat 1 ton itu. Adit memijat-mijat kedua ujung mata di antara hidungnya itu. Tampaknya ia sedang berusaha sekuat tenaga untuk menahan rasa sesalnya. Kamu gak salah nuduh orang, Dit. Ngawur kamu kalau sampai nuduh sembarangan. Tangkasku yang masih meragu dengan pengungkapan Adit itu. Saya menyesal. Saya benar-benar menyesal, Pak. Tangis Adit mulai pecah. Sungguh baru kali ini aku melihat seorang lelaki berurai air mata. Mungkinkah ia melakukan kesalahan besar sampai-sampai ia merengek seperti ini? Saya yang salah, Pak. Saya sudah mengkhianati Anita. Saya sudah memberikan harapan palsu kepadanya dan juga kedua orang tuanya. Saya memang bajingan, Pak. Ibunya yang membuatku bingung harus berkata atau diam menanggapi curhatannya yang belum jelas arahnya itu. Jika dipikir-pikir, kamu memang lelaki ngawur, Dit. Gerutuku dalam hati. Aku terus menyemangati dirinya lewat pijatan tanganku ke bahunya, sembari terus mendengarkan curahan Aditya yang masih membuatku penasaran itu. Dari awal saya merantau ke sini, saya memang sudah punya pacar di Demak, Pak. Kami sudah pacaran hampir 6 tahun dari zaman saya masih sekolah. Saya pun juga berniat serius dengannya, tapi namanya LDR, pasti ada saja godaannya. Paparnya yang sudah terlihat mulai tenang itu. Terus kamu selingkuh sama Anita, gitu kan? Potongku yang entah kenapa tiba-tiba merasa kesal dengan Aditya. Iya, Pak Doni. Saya memang bajingan tengik. Bisa-bisanya saya mendua. Salah saya juga kenapa saya bisa sampai dekat dengan keluarga Anita. Saya benar-benar jahat, Pak. Aditya pun menjambaki rambutnya sendiri berkali-kali. Memang bajindul kamu, Dit. Saya yang dulu hampir kesengsem sama Anita aja nahan-nahan biar gak apes kayak kamu. Mbok ya kalau mau satu putusin satunya dulu biar gak runyam begini. Omelku yang semakin panas dengan penjelasannya itu. Awalnya saya juga berencana gitu, Pak. Saya mau milih Anita karena saya sudah kelewat dekat dengan kedua orang tuanya. Tapi orang tua saya di kampung gak setuju kalau saya nikah sama orang asli sini. Mereka lebih setuju kalau saya nikah dengan pacar saya yang di kampung. Saya gak mau jadi anak durhaka. Makanya saya terpaksa memutuskan Anita, Pak. Jelasnya dengan mata berkaca-kaca. Salahmu itu yang terlalu serakah, Dit. Anak orang dimainin, sepaket sama orang tuanya pula dikasih harapan palsu. Biarpun nasi sudah menjadi bubur, kamu harus meminta maaf sama keluarga Anita, Dit. Kamu mau digangguin setan di sepanjang hidupmu? Desakku agar Aditya menuruti solusi yang kuberikan itu. Adit terdiam sejenak. Sepertinya masalah pelik ini semakin membuatnya kebingungan. Entahlah, Pak, namanya godaan. Kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya. Orang yang udah nikah kayak bapak saja ada kemungkinan bisa tergoda kok. Ya kalau tahu begini saya juga tidak mau begitu, Pak. Grundelnya yang tak juga merespon solusiku itu. Oh, jangkrik. Tahu apa kamu soal nikah, Dit? Mikirin satu istri aja pening. Bocah edan. Kapan tiket pesawatmu, Dit? Itu besok malam, Pak. Saya berangkat dari sini pagi biar nyebrang sekalian terbang, Pak. Saya nggak bisa menunda-nunda waktu. Saya harus cepat-cepat berobat, ujarnya lirih. Yowis, mumpung belum jam 5, ikut aku sekarang. Ku tarik tangan Aditya tanpa aba-aba itu untuk segera naik ke mobil. Adit pun hanya pasrah menuruti pintaku. Segera aku dudukkan mobilku dengan kecepatan tinggi agar bisa mengejar waktu yang sudah di ujung waktu sore itu. Kita mau kemana, Pak?
Tanya Aditya dengan wajah resah. Kamu memangnya gak hafal arah rumah mantan pacarmu? Ke rumah Anita lah, buat minta maaf. Pungkasku berusaha merealisasikan solusi yang kusarankan kepada Aditya itu. Tapi pak, wes manut aja sama aku Dit. Tukasku terus melaju berusaha menyalip mobil-mobil bus jemputan karyawan itu. Iya, aku memang sudah tahu keberadaan rumah Anita. Karena dulu saat aku masih bujangan, sudah beberapa kali aku mengantar Anita pulang ke rumahnya saat ia lembur akhir bulan. Lagi pula, siapa sih lelaki seantero tambang yang tidak tahu kediaman primadona tambang itu? Memikirkan Anita membuatku semakin yakin bahwa kita tidak bisa main-main dengan urusan perasaan. Jika dipikir-pikir dari cerita istriku, sepertinya Anita sudah bisa ikhlas menerima keputusan Aditya. Kemungkinan besar si pengirim sihir itu adalah kedua orang tua Anita yang pasti sangat kecewa akan pengkhianatan Aditya. Iya, sebuah karma yang harus dibayar mahal oleh lelaki di sampingku ini. Dit, kenapa diam aja? Kamu kepanasan? Kulirik wajah Aditya yang tampak gelisah itu. Seluruh wajahnya pun dipenuhi oleh bulir peluh yang membuat wajahnya semakin membasah. Aman pak, jawabnya singkat. Mendengar jawaban Aditya, aku pun terus saja menancap gas, menyusuri rumah-rumah warga yang rata-rata berbahan dasar kayu dengan desain panggung itu. Rumah Anita terletak di desa sebelah yang rata-rata ditinggali oleh penduduk asli di sini. Di desa itu, jarak rumah antar rumah masih sangat renggang karena diapit oleh kebun-kebun milik warga. Bahkan, listrik di desa ini dikabarkan hanya menyala di siang hari saja. Meskipun begitu, jalan umum di sini cukup bagus untuk dilewati oleh kendaraan bermobil. Gapura desa yang ditinggali oleh Anita pun sudah kami lewati. Tinggal melaju beberapa meter saja, kemudian masuk ke gang musola, lewat kebun karet sebentar, lalu sampailah di kediaman keluarga Anita. Ternyata aku masih sangat hafal jalan menuju ke rumahnya itu. Tak lama kemudian, sampailah kami di musola. Aku pun membelokkan mobilku ke arah kanan, lalu menyusuri gang menuju ke rumah Anita. Meskipun aku tahu bahwa Aditya tidak akan bertemu dengan Anita, karena dia sedang di rumahku menemani istriku. Setidaknya, aku berharap Aditya bisa bertatap muka dengan kedua orang tua Anita untuk meluruskan semua masalah ini. Dit, kamu beneran tidak apa-apa kan? Tanyaku lagi memastikan Aditya yang sedari tadi terlihat sangat gusar. Iya pak, aku hanya bisa tersenyum kecil melihat nasibnya itu, seraya mengemudikan mobilku menyusuri lahan karet yang tak lama lagi akan sampai di tempat tujuan kami. Tapak demi tapak jalan telah kami lalui dengan mobil yang kami tumpangi. Deretan pohon karet yang tak terhitung jumlahnya itu masih saja bertengger di pandangan jendela kaca mobil. Tiba-tiba aku menyadari sebuah kejanggalan yang membuatku kembali melirik kondisi Aditya. Dit, ini bener jalan ke rumah Anita kan? Kok dari tadi nggak nemu rumahnya ya? Apa kita salah masuk gang? Tanyaku yang bingung karena telah melewati lahan karet yang tiada habisnya itu. Pak, kita pulang saja, rintih Aditya dengan wajah ketakutan. Seketika ku hentikan laju mobilku di antara hutan karet yang luas itu. Lalu ku kesampingkan badanku untuk memeriksa Aditya yang nampak seperti orang yang begitu kesakitan. Dit, tanyaku yang melihat keanehan pada raut wajahnya itu. Pak, puter balik pak. Erangnya ketakutan seperti ada sesuatu yang sedang ia lihat. Jane kuwi iki ndelok opo to, Dit? Itu di depan kita, Pak. Ada kerumunan orang mau kesini. Raine ajur kabeh, Pak. Puter balik cepet, Pak. Desaknya yang kalang kabut. Aku pun segera menatap ke arah depan. Tak ada apapun yang kulihat. Hanya sebuah jalan lurus berbatu yang diapit oleh deretan pohon karet. Apaan sih, Dit? Tidak ada apa-apa itu loh, Dit. Sontak Adit melototkan matanya. Nafasnya seperti tertahan oleh sesuatu.
Suatu hal gawat apabila Aditya sampai kesurupan lagi dalam kondisi seperti ini. Aku tak akan bisa mengendalikannya jika hanya seorang diri. Jancuk, kenapa kamu begini setiap sama aku toh, Dit? Ngerjani wong ae kowe. Aku pun segera memutar balikan arah jalan menuju ke arah pulang. Sekian menit memasuki jalan yang mungkin salah ini, tak terasa senja mulai berangsur menjadi malam. Sungguh rencana sia-sia yang kuniatkan untuk membantu Aditya ternyata malah menambah beban penderitaannya. Sakit, ampun, raung Aditya dengan nafas terengah-engah seraya melawan sesuatu yang tak nampak oleh mataku. Meskipun apa yang dirasakan oleh Aditya tak bisa kulihat dengan kedua mataku, tak kupungkiri, aku sangat panik. Aditya bahkan sampai melepas sabuk pengaman dan melorotkan badannya ke kursi mobil dengan tarikan nafas yang nampak kesusahan. Duh Gusti, kudu piye iki aku? Kok ndak sampai-sampai sih? Bisa baca doa cuman hafal kulhu saja. Aduh. Keluhku dalam batin yang penuh keresahan itu. Di tengah kegelapan malam dengan semburat langit merah yang berangsur-angsur menghitam itu, aku berusaha membaca bacaan 3 surat pendek yang hanya bisa kuhafal sejak SD itu. Seraya mengemudikan mobilku dengan kecepatan maksimal. Tahan Dit, lawan terus, jangan sampai dia menguasaimu. Batinku di antara bacaan-bacaan doa yang kuserukan di sebelahnya. Entah sudah berapa lama Aditya bergelut dengan makhluk tak kasat mata itu, hingga akhirnya ia benar-benar terdiam karena tertidur. Awalnya aku sempat syok saat menyadari keadaan Aditya yang tiba-tiba hening setelah sekian lama meraung kesakitan itu. Namun saat suara dengkurannya terdengar nyaring, aku pun akhirnya bisa bernafas lega karena ia tak mengalami kesurupan mengerikan seperti sebelumnya. Kubiarkan saja Aditya melampiaskan kelelahannya itu, hingga kemudian lambat laun pemandangan lahan karet itu kini sudah berganti dengan rumah-rumah panggung khas Kalimantan. Tak lama, sayup-sayup terdengar suara dengung azan yang tak jauh dari posisi kami berada. Segera kulirik jam yang melingkar di tanganku. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 8. Gila, sejauh apa jalan yang sudah ketumpuh hingga menghabiskan waktu sampai Isya. Sungguh aneh. Sepanjang waktu berkutat dengan jalan yang kulalui ini jauh berbeda dengan jalan yang kutempuh saat berangkat tadi. Tak ada gang musola, tak ada gapura desa seperti sebelumnya. Mungkinkah aku benar-benar salah arah? Seketika aku tersentak saat kulihat tulisan baliho di sekitar jalanan yang kulalui. Loh, ini kan jalan arah menuju ke menyeberangan, menuju ke Balikpapan. Bagaimana bisa tiba-tiba aku berkendara sampai ke sini? Sedangkan arah rumah Anita adalah arah sebaliknya, yaitu ke arah Kalimantan Selatan. Gila, ini benar-benar gila. Otakku terasa seperti meledak. Segera aku putar arah kembali menuju ke arah desa tempat di mana aku bekerja dan tinggal. Aduh nih, kita di mana Pak? Ujar Aditya dengan suara yang terdengar lemas itu. Udah bangun kamu Dit? Kita di daerah arah ke Penajam, kataku berusaha santai. Adit terperanjat. Alih-alih masih lemas pasca tertidur, ia justru mendongakkan kepalanya melihat suasana di sekitar jalan. Kok bisa Pak? Gumamnya terkejut. Mana ku tahu, tanya saja sama Anita. Dengusku masih sangat heran dengan peristiwa aneh ini. Aditya hanya terdiam. Sepertinya ia sudah menyerah dengan segala situasi yang menimpa dirinya itu. Untung aja kita nggak disasarin sampai Kalimantan Tengah Dit. Mana ndak bawa ATM juga aku. Ya wes tidur lagi aja Dit. Hitung-hitung istirahat. Besok kamu mau balik ke Jawa toh? Kita sampai ke mes mungkin 3 jam lagi. Paparku berusaha tenang. Meskipun sedari tadi aku juga merasa sangat janggal. Pak, inilah alasan kenapa saya menyerah, ungkapnya datar. Maksudmu Dit? Saya sudah berkali-kali berusaha menemui keluarga Anita di rumahnya, namun nihil Pak. Jadi, kamu sudah mencoba ke rumahnya sebelum ini? Tanyaku semakin penasaran. Aditya mengangguk perlahan. Entah
Mungkin sudah puluhan kali saya coba ke sana sebelum saya cuti lamaran, Pak. Tapi ya begini, selalu saja nggak bisa menemukan keberadaan rumahnya. Padahal saya sudah yakin kalau itulah jalan menuju ke rumah Anita. Saya pun sudah memastikan kalau Anita tidak pindah rumah. Semakin saya berniat ke sana, gangguan yang saya dapatkan semakin menjadi-jadi, Pak. Jelasnya dengan raut lesu. Aku hanya bergedik ngeri menatap nasib pemuda ini. Sebenarnya aku ingin sekali mempertemukan Aditya dan Anita di rumahku. Namun aku selalu saja ragu kalau Anita menjadi kecewa kepadaku dan istriku dan kemudian menjadikan aku dan istriku sebagai mangsanya. Andai saja aku bisa memutar waktuku kembali. Sungguh aku tak mau berurusan dengan sepasang manusia yang cintanya kandas di tengah jalan ini. Perasaan lega akhirnya bisa kurasakan saat aku sudah sampai di rumah. Syukurlah keadaan istriku baik-baik saja. Meskipun aku terpaksa harus pulang sangat larut karena perjalanan janggalku dengan Aditya tadi. Mas, pulangnya kok malam banget toh? Untung di sebelah rame orang karena ada hajatan. Jadi adik ndak takut-takut amat sendirian, omelnya sembari menyiapkan makan malam untukku. Lah, Anita nggak kesini tadi, Dek. Maaf loh sayang, tadi ada meeting emergensi dadakan, jadi terpaksa Mas pulang telat. Kila aku berusaha menutupi kejadiannya sebenarnya. Oh alah, gitu toh. Tadi jam 8:30 adik suruh dia pulang, Mas. Kasihan kalau kemalaman. Rumahnya kan jauh. Gang ke rumahnya kan sepi gitu, ujar Dewi yang juga sudah pernah kuajak ke rumah Anita saat lebaran itu. Oke lah kalau begitu. Ngomong-ngomong, rumah Anita masih tetap di sana kan, Dek? Selidupku yang masih bingung dengan kejadian tadi. Masih toh, Mas, di gang musola itu. Masa Mas lupa? Aku pun kembali bergidik mengingat kejadian tadi. Seharusnya aku tak boleh membiarkan istriku terus-terusan bergaul dengan Anita. Dek, sepertinya Mas harus memulangkan kamu ke Solo. Bersambung. Demikianlah Mistikus Cinta di Tanah Kalimantan, karya dari Dwi Zero. Terima kasih teman-teman sudah menyimaknya di sini ya. Nantikan kelanjutannya. Sambil nunggu teman-teman bisa mampir ke channel cadangan admin ya. Itu di layar akhir ada. Tinggal disentuh saja, salah satu pilih. Nanti akan langsung otomatis masuk ke channel cadangan admin. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.